Berbicara mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia, bisa dikatakan era Jokowi banyak menuai pujian dibandingkan era presiden sebelumnya. Tak hanya soal kuantitas saja, tetapi soal kualitas juga cukup baik. Karena proyek berskala besar ini jauh dari isu korupsi, sehingga proyek-proyek tersebut dapat rampung lebih awal ataupun tepat waktu sesuai rencana. Oleh karena itu, menarik untuk membahas dan melihat wujud 7 mega proyek Jokowi yang sudah rampung dan diresmikan. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. PLTU Cilacap. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1 kali 660 MW di Desa Karangkandri, Cilacap pada tahun 2019. Proyek PLTU ini berdiri di atas area seluas 38,28 hektar. PLTU Cilacap ini dapat menyuplai kebutuhan tambahan listrik untuk industri dan rumah tangga di Pulau Jawa. Sedangkan PLTU ekspansi tahap kedua berkapasitas 1 kali 1000 MW yang juga telah diresmikan Jokowi pada September 2019 kemarin. Pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini diharapkan Jokowi supaya daerah-daerah terpencil yang selama ini tak pernah mengenal cahaya di malam hari sudah dapat merasakan perubahannya. Pemenuhan listrik untuk wilayah tertinggal juga bagian dari bentuk wujud sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pembangunan depo LRT. Pembangunan LRT tak bisa lepas dari fasilitas pendukungnya, yaitu depo LRT. Depo LRT ini difungsikan untuk menjaga keandalan dan merawat sarana LRT Jabodebek. Dibangun pada tahun 2019, depo LRT yang berdiri di atas lahan 100.000 meter persegi ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2023 kemarin. Dengan anggaran pembangunan mencapai 32,6 triliun rupiah, fasilitas depo LRT Jabodetabek cukup mewah dan lengkap. Terdiri dari area stabling, yaitu area penyimpanan dengan 20 jalur untuk melindungi sarana LRT Jabodebek dari cuaca panas, hujan, dan gangguan eksternal lainnya. Terdapat juga fasilitas Automatic Train Wash Plant, yaitu area pencucian otomatis kereta LRT. Pencucian dengan sistem ini memakan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencucian manual dengan hasil yang baik. Pencucian otomatis ini sangat efektif dan efisien karena memiliki sistem pengolahan air limbah di mana air hasil pencucian diolah agar tidak mencemari lingkungan. Tak heran jika fasilitas Automatic Train Wash Plant disebut sebagai fasilitas unggulan LRT di Indonesia dan didukung fasilitas lainnya. 3. Proyek kereta cepat. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kereta cepat setelah 78 tahun merdeka. Gagasan proyek kereta cepat ini dimulai tahun 2016 dengan anggaran mencapai 114 triliun. Mampu melaju dengan kecepatan 350 km per jam, proyek ini memerlukan ketelitian dan pengawasan berlapis selama masa pembangunannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur kereta api cepat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan dengan aman. Proyek kereta cepat ini juga diharapkan agar masyarakat segera berpindah menggunakan transportasi publik karena kerugian Indonesia akibat kemacetan di Jakarta mencapai 100 triliun per tahunnya. Proyek kerjasama Indonesia dan Cina ini dirancang untuk masa pakai 100 tahun sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Direncanakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu akan beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2023 nanti. 4. Trans Papua. Proyek Jalan Trans Papua dibangun pada tahun 2014 untuk menghubungkan setiap provinsi di Papua, mulai dari Kota Sorong hingga Merauke. Proyek Trans Papua sebenarnya sudah sejak zaman Soeharto dicanangkan. Saat itu namanya Jalan Trans Irian Jaya. Namun baru di era Jokowi, pengerjaan Trans Papua benar-benar nyata. Hingga tahun 2023, pembangunan Trans Papua sepanjang 3.400 km ini mengalami banyak sekali kesulitan, seperti adanya ancaman kelompok kriminal bersenjata, mengeksekusi proyek yang menembus hutan lebat, serta biaya logistik yang mahal. Namun meski banyak kendala, Presiden Jokowi tetap optimis bahwa proyek Trans Papua akan rampung tahun 2024 mendatang.
5. Tol Laut Semarang-Demak. Seiring volume lalu lintas yang semakin tinggi di Semarang, serta transaksi industri barang yang baik di sana, membuat Presiden Jokowi membangun tol di atas laut Semarang-Demak sepanjang 26,40 km. Pembangunan yang dimulai awal tahun 2023 ini terbagi menjadi 2 seksi. Yang pertama Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km dengan anggaran 10 triliun rupiah ini masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan seksi 2, yaitu ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km menelan biaya mencapai 5,5 triliun rupiah, sudah beroperasi sejak Januari 2023 kemarin. Diharapkan untuk seksi 1 akan dikebut pekerjaannya agar dapat diresmikan akhir tahun ini. 6. Proyek hilirisasi nikel. Presiden Jokowi menolak tunduk kepada World Trade Organization yang beranggotakan 190 negara yang melarang Indonesia melakukan proyek hilirisasi nikel. Proyek hilirisasi nikel ini merupakan mengolah nikel mentah atau biji nikel menjadi proyek akhir yang memiliki nilai tambah dan dapat diperjualbelikan dengan nilai ekonomi sangat tinggi. Selama ini, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah nikel ke luar negeri dengan harga yang sangat murah. Proyek hilirisasi nikel Jokowi ini terbilang sukses. Pada tahun 2017 contohnya, saat Indonesia mengirim biji mentah ke luar negeri, kita hanya mendapat 4 miliar US dollar saja. Namun di tahun 2022, saat Indonesia melakukan hilirisasi nikel, kita mencatatkan keuntungan 34 miliar US dollar atau setara 504,2 triliun. Tak hanya mencatatkan keuntungan besar bagi Indonesia, proyek hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja lebih banyak daripada sebelumnya. Jika dulu hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel, setelah hilirisasi, Indonesia mampu menampung 71.500 tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Luar biasa. 7. Resmikan pabrik NPK. Tak hanya memperhatikan bidang infrastruktur, mineral, dan energi saja, perhatian Jokowi juga tertuju pada sektor pangan, dalam hal ini bidang pertanian. Pada Februari 2023, Presiden Jokowi baru saja meresmikan pabrik nitrogen, fosfor, dan kalium PT Pupuk Iskandar Muda. Peresmian pabrik pupuk raksasa ini untuk menjawab suplai pupuk nasional yang tersendat akibat perang Rusia dan Ukraina tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan produsen pupuk terbesar di dunia, sehingga dengan konfliknya dengan Rusia, membuat petani di Indonesia mengeluh. Dengan kebutuhan pupuk Indonesia mencapai 13,5 juta ton, diharapkan dengan diresmikannya pabrik NPK Aceh ini dapat memproduksi 1,14 juta ton pupuk. Oke guys, itulah 7 proyek besar Jokowi yang sudah beroperasi dan diresmikan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.